Minggu adik-adik. Oke, Kayla mau sapa dulu nih. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tapi adik-adik udah bangun belum ya Bang? Udah pada bangun belum? Coba kakak tanyain deh. Ya, Kayla Siapa tanya tahu dulu ya. Ada yang belum bangun nih kak. Adik-adik sudah pada bangun belum? Nggak kedengaran. Beneran ya Bang? Kita coba lebih ini lagi kak ya. Lebih kencang lagi ya Bang? Adik-adik sudah pada bangun belum? Sudah bangun Bang, sudah Pasti mandi. sudah bangun. Sudah pakai parfum, udah wangi, udah cantik, wangi. udah ganteng. Udah ganteng. Wah. Iya. Nah, sekarang kita mau pakai yel-yel dulu nih Bang. Oh, Biar yel-yel. makin semangat, biar Siap. makin matanya makin melek, Iya. ya kan? Gimana yel-yelnya kakak Erna? Ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Wah, Luar biasa ya Bang? luar biasa. Wah. Gembira-gembira tadi ada sampai Iya jingkrak-jingkrak kak. betul, iya betul ya. Wah Wah, pasti mereka senang banget nih. senang Mau banget ketemu dong. hari Minggu lagi, memuji Tuhan lagi, Oh iya nyanyi-nyanyi, dong. joget-joget lagi Bang. Iya dong, Wah. apalagi temenin mama sama papa nih Iya. kak di sampingnya. Sebelum kita mau dengerin firman Tuhan nih Bang, Ya. biasanya kita ngapain dulu Bang? Kita biasanya kita awali dengan berdoa dulu Kak Erna. Berdoa, yuk. Ya adik-adik kita Sekarang berdoa sebelum lipat. memulai ibadah. Lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa, ikutin Abang Yosua dan Kakak Erna dari rumah ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih hari ini hari ini kami masih boleh kami masih boleh diberikan kesehatan. diberikan kesehatan. Berkati ibadah kami hari ini Berkati ibadah kami hari ini agar kami agar kami dapat bersukacita, dapat bersukacita, memuji memuji dan memuliakan namamu. dan memuliakan namamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Iya. Nah, kita udah berdoa, Berdoa. udah sapa-sapa adik-adik. Iya. Sekarang waktunya kita bergembira, joget-joget, Joget-joget. Bang. Ayo adik-adik berdiri yuk. Bangkit berdiri Bangkit dulu, berdiri. biar kita olahraga Olahraga pagi-pagi. dulu. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami
Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya, khususnya bagi anak-anak kami Sekolah Minggu HKBP Jatiasi. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak kami Sekolah Minggu, selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini kita sampai kepada Minggu Eksaudi. Dalam minggu ini, khotbah untuk anak sekolah minggu, kita disapa firman Tuhan dari kitab Nabi Daniel. Mari kita membuka kitab kita, supaya kita membaca Alkitab dalam diri kita masing-masing. Yaitu dari kitab Nabi Daniel, Daniel pasal 3 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, Amang membaca secara keseluruhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah, bahkan batu kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikian firman Tuhan. Sungguh sangat panjang
nats kita pada minggu ini kepada anak kami sekolah minggu. Dalam khotbah ini, di mana dalam ibadah minggu Eksaudi, dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Sebab Tuhan mendengar seruan orang percaya. Itulah tema kita pada saat ini. Anak-anak kami yang kami kasihi, anak sekolah minggu yang Tuhan cintai, bahwa persiapan yang sangat menyala-nyala dengan hidup yang mendengarkan dan menyuarakan suara dalam hati seseorang kepada Tuhan adalah sungguh dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam Nabi Daniel. Setelah Daniel melihat segala situasi kondisi yang terjadi, bahwa orang banyak mengencam dia, bahwa orang banyak mengencam Daniel karena dia menyebarkan firman Tuhan, karena dia mengenal Tuhan yang luar biasa, bagaimana Tuhan ada di dalam kehidupan Daniel sendiri. Daniel itu adalah keturunan raja. Dia sudah banyak untuk menerima pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan di tengah-tengah istana. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang mau dikatakan di dalam kitab ini, bahwa Tuhan berkata kepada kita melalui Daniel. Berkata kepada anak-anak sekolah minggu, hanya dengan kesetiaan kepada Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itulah Allah yang sesungguhnya memberikan kekuatan dan memberikan hikmat dan juga memberikan keselamatan. Maka Nabi Daniel mengatakan kepada kita, anak-anak sekolah minggu, hendaklah kamu setia kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita menunjukkan sikap setia kepada Tuhan? Tentu sekali anak-anak kami harus hidup di dalam saling mengasihi. Mari anak sekolah minggu hidup saling mengasihi di dalam Tuhan. Menghormati orang tua. Hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan Allah kita. Karena orang yang hidup setia kepada Tuhan Allah yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus, bahwa disitulah nubuatan yang luar biasa. Allah merubah apa yang terjadi di tengah-tengah pribadi Sadrak dan pribadi Mesak dan Abednego. Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan dan kehidupan. Maka kitalah sebagai anak sekolah minggu pewaris daripada mujizat Tuhan. Peristiwa yang luar biasa atas mujizat Tuhan merubah sikap daripada Nebukadnezar. Itu. Peristiwa luar biasa atas mujizat Tuhan merubah sikap daripada Raja Nebukadnezar. Akhirnya
dia benar-benar menunjukkan sikap hidupnya menjadi orang yang setia memuji Tuhan. Itulah makanya dikatakan kepada bangsa Israel waktu itu, barang siapa yang menghina Allah, Sadrak, Mesak, dan Nebukadnezar, Abednego, barang siapa menghina Tuhan, barang siapa mencelah Tuhan, barang siapa tidak percaya kepada Tuhan, barang siapa yang tidak setia kepada Tuhan, akan dihancurkan oleh Tuhan. Bahkan rumahnya dikatakan menjadi tempat puing-puing. Dan dikatakan dalam firman Tuhan ini, rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing-puing dan dia dipenggal. Akhirnya akan menderita, bahkan sampai kepada kematian. Karena itu anak-anak kami, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Amin. Tuhan mendengar seruan orang percaya. Percaya kita kepada Tuhan? Tentu anak sekolah minggu adalah anak yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita berseru kepada Tuhan? Berdoa, bernyanyi, berseru kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah pertolonganku. Tuhan, Engkau perlindunganku. Siapa di sini yang tidak pernah berdoa? Tunjuk tangan. Tuhan melihat dari atas. Siapa yang tidak rajin beribadah? Siapa yang tidak pernah berdoa? Hidup kita adalah hidup yang berdoa. Karena napas kehidupan orang percaya adalah hidup di dalam doa. Nah, itulah seruan yang dikatakan Nabi Daniel. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Berserulah kepada Tuhan. Bahwa anak Tuhan harus tetap untuk berseru. Orang yang berseru kepada Tuhan berarti mau dipimpin oleh Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan berarti dia setia kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjamin kehidupan masa depan kita. Tuhanlah menjamin masa depan bangsa Israel. Tuhan menjamin kehidupan anak-anak sekolah minggu. Maka hiduplah di dalam doa, hiduplah dalam pujian, hiduplah berpengharapan kepada Tuhan. Karena kita setia menyongsong masa depan yang lebih baik bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga anak sekolah minggu semakin kuat, semakin sehat, semakin pintar, semakin baik, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena sumber semuanya itu adalah Tuhan. Amin? Ya tentu amin ya. Maka anak sekolah minggu harus menunjukkan kesetiaannya, kepatuhannya, imannya, pujiannya. Apakah orang yang selalu menangis dan merajuk melawan orang tua adalah orang setia? Tidak. Ketika orang tua menyuruh dia mau. Ketika orang tua mau mengatakan belajar, tidur, makan, mandi. Itulah sikap yang setia. Mau dipimpin dan mau diperbaharui. Itulah anak-anak yang disenangi oleh Tuhan. Maka anak-anak kami yang kami kasihi, siapa merasakan keajaiban Tuhan dalam hidupnya? Tentu orang yang percaya. Siapa yang merasakan keajaiban dalam hidupnya? Tentu orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita bangun dari tempat tidur kita, kita bernapas,
Kita melewati hari yang gelap, kita sampai di pagi ini, kita bisa beribadah, bernapas, bisa makan, bisa bersama orang tua, bisa belajar, bisa beribadah, bisa bermain. Itu keajaiban Tuhan. Maka dengan keajaiban Tuhan itu harus kita katakan bahwa Tuhan yang sungguh luar biasa mengasihi kita semua. Maka dalam nyanyian sekolah minggu dikatakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Itu harus dinyanyikan di rumah itu. Dinyanyikan. Segala puji syukur bagi namamu Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh setia. Tidak menghukum kita, tetapi mengasihi anak-anak Tuhan. Maka orang yang setia kepada Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Siapa mau di sini dihukum? Tentu tidak ada. Karena dikatakan Nabi Daniel, orang yang tidak setia melanggar hukum Tuhan, maka dia dimasukkan ke api yang menyala-nyala. Karena itu, dengarlah panggilan Tuhan. Maka nyanyian Tuhan mengatakan, dengar dia panggil nama saya. Tahu kita kan? Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Maka kita harus bergirang. Oh, giranglah. Orang yang bergirang di dalam Tuhan berarti orang yang bersyukur kepada Tuhan. Orang yang bergirang di dalam Tuhan adalah orang yang memuji Tuhan. Karena syukurmu, nyanyianmu, pujianmu kepada Tuhan. Itulah menandakan bahwa kita percaya keajaiban Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Maka berjalanlah bersama Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan Yesus. Berjalan bersama Yesus Kristus adalah kesembuhan, keselamatan, kehidupan. Yesus Kristus satu-satunya adalah pertolongan dan sukacita kita. Tuhan mendengar seruan orang percaya. Berserulah kepada Tuhan ya. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberkatinya. Amin. Tuhan memberkati kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau hadir melalui firman-Mu, menyapa anak-anak-Mu yang Tuhan kasihi. Engkau sungguh baik yang selalu mendengarkan seruan kami. Saat ini anak-anak sekolah minggu berseru kepada Tuhan. Dengarlah seruan mereka. Sehingga mereka penuh sukacita. Mereka anak-anak sekolah minggu semakin bertumbuh. Semakin baik, semakin pintar, semakin rajin. Dan anak-anak sekolah minggu yang selalu berjalan bersama Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiasi. Berkati juga orang tuanya, berkati pekerjaan orang tuanya, berkati Tuhan rumah mereka. Berikan sukacita dari Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau menyapa kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan,
biarlah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jika ada anak sekolah minggu yang berulang tahun, kami bersyukur Tuhan berkati mereka. Jika ada anak sekolah minggu pada saat ini dalam kondisi kurang sehat, atau orang tuanya kurang sehat, Engkaulah Tuhan menyembuhkan. Jika ada anak sekolah minggu pada saat ini kurang di dalam kebahagiaannya, Engkaulah memberikan kebahagiaan yang sempurna. Ya Tuhan, kami serahkanlah hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati orang tuanya. Terimalah doa kami ini. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke. Tadi kita udah dengerin khotbah Amang Pendeta Nambaban ya, Bang. Tapi kita terima kasih dulu nih Kak untuk Amang Nambaban. Terima kasih Amang sudah membagikan firman untuk adik-adik sekolah minggu di hari Minggu ini. Ya. Nah, tadi Kak Erna dengar nih Bang, kalau misalnya kata Amang Pendeta, kita itu adalah orang yang percaya. Pasti adik-adik jadi orang yang percaya ya Bang? Iya pasti. Jadi Amang tanya, adik-adik jadi orang yang percaya tidak? Pasti jadi orang yang percaya, apalagi anak PG. Dia udah bisa bangun sendiri Bang pagi-pagi, udah mau minum susu sendiri. Udah hidup mandiri ya Kak ya? Iya, jadi mereka adalah orang yang percaya. Berarti mereka menghormati orang tuanya Bang. Orang tua. Nah, terus tadi kayaknya juga dengar Bang, kalau misalnya kita adalah orang yang diselamatkan Tuhan. Ya pasti. Kita ngerasain keajaiban ya Amang ya. Iya. Ya keajaibannya tadi kata Amang tentang kalau kita bangun lalu bisa lihat mama papa, berarti kita adalah orang yang percaya Bang. Kita orang yang diselamatkan Tuhan, orang yang mengalami keajaiban dari Tuhan, gitu ya Bang. Terus kalau Abang Nanda dengarnya tadi apa aja? Kalau Abang Nanda, kalau Abang nangkapnya sih tadi Amang Pendeta ceritanya bahwa kita apabila kita hidup setia di dalam Tuhan, kita akan selalu beroleh keselamatan. Nah, terlebih ini lagi kan masa COVID ini ya Kak ya. Jadi supaya kita tetap sehat, tetap selalu selamat, kita harus setia hidup di dalam Tuhan. Ada berbagai cara Kak hidup dalam Tuhan. Nah, hidup setia, caranya bisa berdoa setiap hari, ajak mama papanya setiap bangun tidur. Betul Bang. Sebelum bangun tidur ya kayak berdoa setiap saat. Kalau nyanyi boleh nggak Bang? Nyanyi juga boleh. Iya boleh. Berarti kalau kita nyanyi itu salah satu memuji Tuhan Bang? Oh iya jelas dong. Berarti kita diselamatkan Tuhan kalau kita bersuka cita ya Bang? Kita harus bersuka cita karena kita udah diselamatkan oleh Tuhan. Iya kalau gitu kita mau Kakak Erna sama Bang Nanda mau kasih tugas nih. Oh iya. Oke boleh Kak. Apa tuh tugasnya? Tugasnya itu tentang bernyanyi bersama keluarga dengan sukacita. Oh, lagunya lagu apa nih Kak? Bebas? Lagunya bebas aja Bang. Tapi lagu sekolah minggu ya? Iya betul, tapi jangan lagu Korea Bang, nggak boleh. Iya, lagu-lagu. Ya, jadi katanya Amang tadi kalau misalnya kita bernyanyi dengan bersukacita berarti kita diselamatkan ya Amang? Ya, betul. Iya, berarti kita sudah menjadi orang yang percaya. Berarti kalau anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiasi adalah orang yang percaya, berarti kita harus memuji Tuhan dengan sukacita. Maka nanti video itu divideoin kan Kak? Iya harus divideoin. Nanti kirim ke kakak guru sekolah minggunya. Kirim ke kakak guru sekolah minggunya. Jadi kakak ngomong guru sama sekolah Kakak minggunya. Erna sama Bang Nanda nanti kelas 5 boleh kirim ke Kakak Erna sama Bang Nanda. Kakak yang dari PG dengan kelas-kelas lain boleh kirim ke kakaknya. Gitu ya Bang? Seperti itu. Dan juga untuk kakak sama abang guru sekolah minggunya siap-siap terima video adik-adik ya. Iya. Gak apa-apa kuotanya habis ya Bang. Gak apa-apa kuotanya habis. Oke, karena kita mau sebelum kita mulai berarti kita harus memuji Tuhan dulu. Berarti kita harus bersukacita bernyanyi Bang. Ayo kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri adik-adik semua, kita bernyanyi. Bernyanyi dulu. Bila roh Allah ada di dalamku
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.